Marilah pemuda dan pemudi membina agama ilahi. Marilah pemuda dan pemudi membina agama ilahi. Baktikan dirimu untuk menuntut ilmu demi untuk agama Islam mulia. Baktikan dirimu untuk menuntut ilmu demi untuk agama Islam mulia. Siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam. Siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam. Binalah persatuan untuk jadi tujuan bagi umat muslimin sekalian. Binalah persatuan untuk jadi tujuan bagi umat muslimin sekalian. Muallimin al-Wasliyah siap untuk membina. Muallimin al-Wasliyah siap untuk membina agama dan nusa rakyat dan negara bahagia sentosa Islam mulia. Agama dan nusa rakyat dan negara bahagia sentosa Islam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, anak-anak ustaz yang berada di kelas 8 siswa-siswi muallimin, hari ini, siang hari ini kembali kita akan mempelajari pembelajaran mustalah hadis, yakni kitab Istholahatul Muhadditsin bersama Ustaz Muhammad Hadis Harahap dan saya Muhammad Syarif Harahap. Wa qala mu'allifu kitabul muhadditsin, kitab Istholahatul Muhadditsin Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Talib Lubis wa nafa'na bihi fid dharainil amin. Kita akan memulai pembelajaran kita pada istilah yang ke-24. Jadi anak-anak jangan bingung, Ustaz, saya di pembelajaran di reguler sudah sampai materi yang jauh, Ustaz. Iya, di sini kita akan rumble, akan acak, karena di pembelajaran di kelas 8 yang berada teman-teman kita di full day masih di istilah yang ke-24. Jadi Ustaz mohon maaf. Baik, kita akan mempelajari, mengulang kembali tentang istilah al-mubham. Al-mubham wa huwa ma fi matnihi aw sanadihi syakhsun lam yusamma wa dhalika bi ayyi dzakara rawi syaikhahu bi lafzi 'amin. Baik, kita terjemahkan. Al-mubhamu, istilah al-mubham atau kita artikan dengan samar-samar, wa huwa ma fi matnihi, yaitu salah satu hadis yang pada sanadnya, pada matannya atau isi hadisnya, au sanadi atau sanadnya, syakhsun lam yusamma, perawinya tidak disebutkan secara khusus. Wa dzalika bi ayyi dzakara rawi syaikhahu bi lafzi 'amin. Hal itu bi ayyi dzakara rawi, perawinya disebutkan syaikhahu, yakni gurunya tadi, orang yang meriwayatkan tadi, bi lafzi 'amin, dengan lafaz yang umum. Kakaulihi, seperti dikatakan baginya an rajul. An rajul,
dari seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang mana Ustaz? Ar-rajulin. Rajul itu banyak, umum. Seorang laki-laki, Ustaz laki-laki. Ustaz Mahmud juga laki-laki. Maka di sini masih lafaznya adalah lafaz umum. Au an imra'atin, atau dengan lafaz imra'ah apabila sanadnya tadi atau perawinya tadi seorang wanita. Wanita yang mana Ustaz? Wanita banyak Ustaz. Jadi ini masih dengan lafaz yang umum. Au na'u dzalika wa ka'anna yaqula sahabi, dan contoh lainnya wa ka'anna yaqula sahabi, dan dikatakan oleh para sahabat anna rajulan sa'ala Rasulullah alaihi salam. Jadi bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah contoh daripada al-mubham. Jadi anna rajulan tadi masih lafaz umum, rajulan seorang laki-laki. Abu Hurairah, Ustaz, Abu Hurairah Ustaz, jelas sudah. Ya tidak, kita katakan anna rajulan, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang mana Ustaz? Maka inilah kalimat atau lafaz yang masih umum. Kemudian secara bahasa, lughatan, secara bahasa, wa ismul maf'ul. Jadi al-mubham tadi adalah isim maf'ul minal ibham, dari kalimat al-ibham. Wa huwa khamud wal khafa. Jadi al-ibham tadi bisa dimaknai juga dengan al-khamud, tidak jelas. Tadi al-mubham tadi samar-samar. Al-khamud tidak jelas, wal khafa dan dia sama-sama tadi tidak jelas dianya. Fal mubhamu huwal khamidu wal khafi. Jadi maka mubham itu diartikan dia tidak jelas dan al-wal khaf dan samar-samar. Dalam kitab Ulumul Hadis halaman 249. Kemudian wa istilahan, dan secara istilah, wa huwa ma lam yusraf bi ismi. Secara istilah bahwasanya al-mubham itu adalah sesuatu hadis yang tidak dinyatakan atau tidak disertakan dengan nama perawinya secara khusus. Au surrahu bima lam yu'raf bihi min nasabin au nasabatin au liqabin au uniyatin. Jadi au surriha, atau dinyatakan dengan apa-apa yang tidak yu'raf, tidak dikenal dengannya, bihi, tidak dikenal dengannya, min nasabin, dengan nasabnya, misal perawinya laki-laki, au nasabatin, atau dengan nama keturunannya bila perawinya seorang wanita atau perempuan, au liqabin, ataupun disebut dengan nama julukannya, au kuniyatin, ataupun nama panggilannya. Maka al-mubham ini perawi hadisnya tidak disebutkan, tadi saya katakan tidak disebutkan secara khusus namanya. Contoh yang sudah kita tulis, misal tarqiq hadits al-mubham. Contoh dari penilaian hadis al-mubham tadi, yang pertama ma rawahu Tabarani bisanadi an Utbah bin Abi Hakim amman haddatsahu an Muawiyah. Di sini dikatakan ya, ma rawahu Tabarani, sesuatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani bisanadi dengan sanad an Utbah, dari Utbah bin Abi Hakim amman haddatsahu min Muawiyah. Jadi dari dikisahkan dari orang-orang Muawiyah. Ustaz, orang Muawiyah yang mana Ustaz? Muawiyah ini masih umum, dia masih banyak. Maka hadis ini disebut dia dengan perawinya adalah perawi al-mubham. Maka al-mubham ini adalah hadis yang kecatatannya terletak pada perawinya. Hadisnya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ayyuhan nas innamal ilmu bita'allumi wal fiqhu bittafaqquhi
wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fid din wa inna yaghshallahu min ibadihil ulama. Di hadis ini mengatakan bahwasanya yang artinya ya ayuhan nas, wahai manusia, innamal ilmu bita'allumi, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Tak ada ilmu itu tak dengan belajar. Duduk-duduk saja dapat ilmu tidak ada. Ustaz, saya duduk main game, main Mobile Legend dan lain sebagainya, dapat ilmunya Ustaz? Tak dapat ilmu istilah hadis kalau kita main-main saja. Wal fiqhu bitafaqquh, dan fikih itu dengan dipahami. Wa may yuridillah, dan barang siapa yang menginginkan khairan, kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala, yufaqqahu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkannya tentang ilmu-ilmu agama. Wa inna yaghshallahu min ibadihil ulama, dan sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah golongan dari orang-orang yang ahli ilmu. Jadi inilah kesalahannya tadi, bahwasanya terletak kecacatannya pada perawi hadisnya. Kemudian istilah yang ke-25 akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mahmud Ali. Baik, anak-anak Ustaz kelas 8 reguler. Jadi anak-anak Ustaz jangan pula bingung. Ustaz tadi malam mengirimkan yang nomor 37, Ustaz Sari baca nomor 25. Kok beda-beda? Ya beda lah. Ustaz Sari ini guru mustalah hadis di Pool D. Nah, jadi yang Pool D ini sekarang lagi istirahat dulu. Tapi kalau mau catat juga boleh juga. Nah, jadi Ustaz Mahmud ini kan guru mustalah hadis kelas 8 reguler yang di Unipa. Ya, selain beda kan, mukanya pun beda, walaupun kami marganya sama. Alhamdulillah kami kan. Baik, kita lanjutkan ya. Sesuai dengan yang Ustaz kirim tadi malam, bahwa kita memasuki halaman 22. Kita bacakan dulu yang judul besar itu. Ada tulisan yang di atas nomor 37, di atasnya itu judulnya. Gariskan dulu itu ya. Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhkamu wa mukhtaliful hadithi wan nasikhu wal mansukhu. Jadi ada 4 istilah di sini ya. Yang pertama muhkam, yang kedua mukhtaliful hadits, kemudian yang ketiga al-nasikh, dan yang keempat al-mansukh. Ini 4 ini kita selesaikan hari ini. Supaya nanti kami sebulan lagi baru jumpa lagi majalah mustalah hadis. Masih banyak ditulis ya. Dah, kita lanjutkan. Nah Ustaz, perhatikan bagus-bagus. Kita baca pelan-pelan, artikan satu-satu kata per kata. Ya. Baik, nomor 37. Bahasa Arab 37 itu apa itu kira-kira? As-sabi'u wa thalathuna. Sabi'u wa thalathuna. Yang ke-37. Al-muhkam. Apa itu muhkam? Wa huwa adalah ma salima min mu'aradati haditsin akharin. Wa huwa adalah ma itu artinya apa? Biasakan kalau kita artikan sesuatu yang sudah kita biasa artikan itu hadis. Maksud hadis itu sesuatu itu hadis. Adalah hadis salima, yang selamat, yang salim. Selamat dia. Selamat dari apa? Min mu'aradati. Min dari. Mu'aradati pertentangan. Hadisi akhirin atau hadisi akhirah dengan hadis yang lain. Nah, jadi ada nanti dalam hadis itu ada 2 hadis. Hadisnya berlawanan antara satu hadis dengan hadis yang lain.
Tapi kalau muhkam, dia selamat dari perlawanan itu. Yunaqiduhu fil makna, di mana letak perlawanannya itu? Berlawanannya yunaqiduhu, yang berlawanannya itu fil makna, terjadi pada al makna maknanya. Jadi ada istilah hadis itu muhkam, dia selamat dari pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain secara makna. Nah, itu yang disebut dengan muhkam. Maka nanti kalau misalnya hadis ada dia misalnya menyampaikan suatu hukum dan tidak ada hadis lain yang menentangnya, itu disebut dengan muhkam, dia bisa diambil menjadi sumber hukum. Baik, kita lanjutkan yang ke-38. Mukhtaliful hadithi. Mukhtaliful hadithi. Wa huwa adalah ayyakuna bainal haditsaini tunafi fil makna, pelan-pelan, tunafi fil makna bihasabil zahiri. Itu dalam kitab kita H itu dan ro terputus. Tuliskan, tambah di setelah kata H bersatu zahiri. Nggak ada pula dalam bahasa zohi. Itu maksudnya terputus itu. Ada ro yang tinggal di situ. Ya, saya ulang balik ya, pelan-pelan. Mukhtaliful hadithi wa huwa adalah ayyakuna, bahwa, kalau nunnya mati bahwa, yang dia pula baca nanti anna atau inna, itulah makanya masuk mu'alimin. Coba lah tuh kalau nggak ustaz baca itu ayyakuna, alif sama nun, kan sepati dan bacanya tuh kan. Nanti kau baca in, nanti kau baca inna, atau kau baca anna. Maka dibaca di sini ayyakuna, nun mati bertemu dengan ya. Masuk pula pelajaran tajwid mana bisa Arya kan? Ayyakuna, bahwa, yakuna ada atau terdapat, yakuna itu ada atau terdapat, bainal haditsaini, baina itu diantara, haditsaini dua hadis, tunafi saling menafikan, yang satu bilang A, yang satu bilang B, itu tunafi namanya, saling menafikan fil makna, pada maknanya, pada al makna, makna itu artinya, bihasabil zahiri, masih ingat arti bi kan? Bi artinya dengan, hasabi sesuai atau menurut pandangan, al-zahiri yang zahir, yang nyata. Jadi ada dua hadis yang saling menafikan, pada maknanya itu jelas kasat mata kita bisa membedakannya itu, mana yang satu bilang iya, satu bilang tidak. Fayajmi'u, fa itu kan biasanya kita artikan maka, tapi di sini nggak kita artikan maka. Fa di situ artikan tetapi. Fayajmi'u, tetapi yajmi'u bainahuma, yajmi'u dapat dikumpulkan, bainahuma di antara keduanya. Sebenarnya bisa dikompromikan. Bima yanfi dzalika tunafi, bima yanfi dzalika tunafi, bima bi dengan ma sesuatu, yanfi dzalika tunafi, ini artinya disatukan aja. Kalau diartikan satu-satu pening nanti. Yanfi menafikan, dzalika yang demikian itu, atunafi saling menafikan. Menafikan yang itu saling menafikan, bingung. Jadi garis bawah itu yang fi dzalika tunafi, cara ngartikannya supaya gampang, yang saling menafikan. Yang saling menafikan.
Jadi anak-anak Ustadz yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tadi kan mukam. Mukam itu nggak ada pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Kemudian ada istilah dalam hadis itu, mustalah hadis, mukhtaliful hadis. Mukhtalif itu kan artinya berbeda. Jadi ada nanti di antara dua hadis itu yang saling menafikan. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Akan tetapi di antara dua hadis yang berlawanan ini itu bisa dikompromikan. Bisa dikompromikan. Nanti contoh hadisnya tunggu masuk lagi cukup waktunya kan. Biasa gitu, Ustaz kan selalu menyampaikan gitu. Kita artikan aja, nanti waktu di lokal kita kasih contohnya supaya paham. Kalau Sarif dia tadi mereka kasih contohnya. Beda lah pula, dia MA, ya kan? Awak SHI. Menang tua aja Ustaz nih kan. Tapi ilmu belum tentu. Itulah pula. Tapi tua-tua ini kan banyak pengalaman. Sarif baru nikah. Jadi yang gitulah ya kan. Ada pelan-pelan. Nanti nomor 39-40 break dulu. Kasih napas dulu kan. Berikutnya Ustadz Harif lagi. Yang lain yang full day kan perhatikan juga. Jangan kalian bagi sama aku tuh catat juga pertanyaanku Ustadz Harif yang tinggalkan. Coba belajar yang Ustadz Harif nih. Silakan Ustaz. Baik, kita mulai kembali. Istilah yang ke-25 untuk anak-anak di kelas 8 full day. Al-majhulu lughatan wa ismun maf'ul min al-jihalah wa huwa adamul ma'rifah fal majhul diddul ma'ruf. Jadi ini Ustaz, kenapa berbeda dengan yang di kitab Ustaz, yang kita tulis Ustaz? Ini Ustaz dulu secara bahasa. Jadi yang di awal tadi salah Ustaz letak tempatnya salah. Secara umum dulu, baru secara bahasa di bawah. Ini Ustaz ubah. Dia secara bahasa dulu. Jadi al-majhul al-lughatan secara bahasa wa ismul maf'ul, yakni isim maf'ul al-jihalah dari kata jihalah. Wa huwa adamul ma'rifah, yaitu yang tidak dikenal. Siapa yang tidak dikenal Ustaz? Perawinya. Fal majhul, maka majhul ini, istilah majhul ini diddul ma'ruf. Lawannya adalah al-ma'ruf. Nanti ada istilah al-ma'ruf. Nanti dekat-dekat materi Ustaz Mahmud tadilah al-ma'ruf. Wa istilahan, dan secara istilah, wa ma fi rawilam tu'raf ainahu aw hal. Jadi secara istilah adalah hadis yang perawinya lam tu'raf tidak di lam nu'raf dan lam tu'raf tidak diketahui ainahu. Ini ainu ini matanya kalau kita baca. Tapi ainahu ini pandangannya, au hal dan atau keadaannya. Wa huwa ismani, dan dia ada dua bagian. Yang pertama Ustaz, majhul aini dan majhul hal. Majhul ain wa huwa ma fi sanadi rawa musamma wa la yu'raf ainahu wa lam yurawi anhu wahid. Jadi majhul ain ini pengertiannya adalah suatu hadis yang pada sanad perawinya musamma disebutkan wala yu'raf dan tidak diketahui ainahu pandangannya walam yurawi anhul wahid dan tidak ada salah seorang perawi yang menyampaikan hadis tersebut. Wa aqalla ma tartafi'u bihil jihalatu indal ulama'ul hadis ay rawi anir rawi ithnani masyhurani. Dan sekurang-kurangnya hadis majhul ini dapat terangkat derajatnya di sisi ulama hadis, indal ulama al-hadis, di sisi ulama hadis, ay rawiya anir rawi ithnani masyhurani, yang meriwayatkannya, perawi yang meriwayatkannya
ada dua orang yang masyhurani, yang terkenal. Kemudian majhul hal, wa huwa ma fi sanadihi rawa musamma wa ruwiya anhu ithnani fasa'idan walakinnahu lam yuthaq wa yuqalu lahu al-mastur. Di pembagian yang kedua adalah majhul hal, wa huwa ma fi sanadihi, yaitu suatu hadis yang pada sanad perawinya disebutkan waliya anhu itnani, dan dua perawi fasa'idan walakinnahu lam yusaq. Dua fasa'idan, dua orang atau lebih, walakinnahu lam yusaq, akan tetapi tidak lam yusaq, tidak sirah, dia tidak sirah, tidak terpercaya. Wa yuqalu lahu al-mastur, dan lawan daripada al-majhul ini adalah al-mastur. Baik anak-anak Ustaz, waktunya tinggal 5 menit lagi, inilah cepat kali kan. Kita sambung terus. 39:40 kita habiskan ya. Agak cepat sedikit. Ya, baik. 39. At-tasi'u wa thalatun. An-nasikhu. Nasikh. Bukan nasi. Nasikh. Pakai kho. Jam 12 nih kan. Jam 12 kalau nanti lapar pula. An-nasikhu wa huwa mastamala 'alal khitabi, wa huwa adalah mastamala, ma hadis, istamala yang mengandung, 'alal khitabi atas khitab. Khitab ini makna. Ad-dalu yang menunjukkan, ad-dalu yang menunjukkan ala raf'il hukmi, ala atas, raf'i terangkatnya, al-hukmi hukum, as-sabiti ala raf'il hukmi sabiti, as-sabiti yang tetap, yang sabit, yang tetap, bil khitabi dengan khitab, dengan makna al-mutaqaddimi yang terdahulu, ala wajhin dari satu sudut, ala atas, wajhin satu sudut atau satu segi. Laulahu lakana sabitan. Laulahu, lau kalau, la tidak, hu nya kalau tidak karenanya, laulahu kalau tidak karenanya, lakana sabitan, lakana sungguh adalah ia sabitan, menjadi sabit, menjadi tetap. Jadi nasikh ini artinya yang menghapus. Berarti yang menghapus itu datang belakangan. Yang dihapus itu disebut mansukh. Nah, ini nomor 40. Kita baca dulu nanti baru kita simpulkan. 40. Al-mansukhu terakhir. Wa huwa mastamala 'alal khitabil marfu'i hukmihi. Wa huwa mastamala adalah hadis yang mengandung alal khitab atas makna al-marfu'i yang marfu, yang diangkat, hukmihi hukumnya, bil khitabi bi dengan al khitabi makna al mutaakhiri yang datang belakangan, mutaakhir yang terakhir. Kita sedikit. Perhatikan, ada dua istilah namanya an-nasikh. Yang satu al-mansukh. Perhatikan. Ada nanti hadis datang duluan. Disebutkan misalnya hadis ini tentang ziarah kubur. Nabi itu dulu melarang orang ziarah kubur. Kemudian nggak lama setelah itu datang hadis yang baru, datang belakangan.
yang mana Nabi malah memerintahkan kita untuk ziarah kubur. Pertama, Nabi melarang ziarah kubur. Yang kedua, Nabi datang dengan hadis yang lain, boleh kita ziarah kubur, malah sunnah hukumnya. Nah, hadis yang pertama yang melarang ziarah kubur disebut mansukh, dihapus. Jadi kalau misalnya nanti ditulis di papan tulis, saya tulis, dihapus sama Ustaz Sarif. Nah, yang saya tulis pertama itu mansukh. Kemudian dihapus sama Ustaz Sarif, dibuat yang baru, namanya an-nasikh. An-nasikh itu kalau wazannya kan wazan isim fa'il. Fa'il berarti yang menghapus. Mansukh isim maf'ul. Timbangannya maf'ulun, dihapus. Berarti ada nanti hadis yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh, atau sebaliknya, yang satu mengatakan tidak boleh, tapi datang hadis belakangan mengatakan boleh, dan yang satu itu datang terakhir menghapus hukum yang telah lalu. Itu disebut dengan nasikh wal mansukh. Nasikh dan mansukh ini pun dalam ilmu Quran ada juga itu. Banyak nanti dalam Al-Quran ayat-ayat itu yang dimansukhkan namanya, tapi kita nggak bahas itu. Ini tentang terkait dengan mustalah hadis. Baik anak-anak ustaz sekalian, Ustaz simpulkan ya. Ada istilah hari ini 4 kita pakai. Yang pertama muhkam. Muhkam itu tetap dia, sabit, nggak bisa diganggu gugat karena nggak ada yang menentangnya. Yang kedua mukhtaliful hadis, ada perbedaan di antara dua hadis tapi bisa dikompromikan, bisa dikumpulkan. Nah, kemudian yang ketiga dan keempat an-nasikh wal mansukh, bertentangan, nggak bisa dikumpulkan, malah yang datang belakangan menghapus hukum yang datang pertama tadi. Itu disebut dengan an-nasikh. Nasikh itu yang datang belakangan, mansukh yang datang duluan. Nah, anak-anak ustaz, mudah-mudahan paham lagi. Paham nggak paham, pahamkan aja. Nah, yang penting ingat muhkam, mukhtaliful hadis, an-nasikh wal mansukh. Baik anak-anak ustaz, karena waktunya pun sudah habis, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.